Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'mah wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin tahal amin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa thabbitni 'alal iman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fi an-niyyati wal qawli wal 'amal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Para pemirsa, para peserta kajian online FB Yayasan Syahamah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati, dimuliakan dan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lama lagi, kurang dari 10 hari, insya Allah kita akan memasuki bulan Rajab. Salah satu yang kita perlu persiapkan adalah ilmu tentang hal-hal yang berkaitan dengan mu'jizat al-Isra wal Mi'raj. Oleh karena itu, mulai sesi ini, mulai hari ini, mulai pertemuan yang pertama ini, kita insya Allah akan mengkaji sebuah kitab kecil namun syarat faidah, kecil tapi banyak mengandung pengetahuan, terutama terkait dengan mu'jizat secara umum, mu'jizat yang Allah anugerahkan kepada para nabi secara umum, maupun mu'jizat al-Isra wal Mi'raj yang Allah anugerahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitab ini berjudul An-Nibrasul Wahhaj fi Mu'jizatil Isra'i wal Mi'raj. Mungkin sudah banyak yang punya ya. Karangan Syekh Usamah Muhammad As-Sayyid, salah seorang murid terkemuka dari Syekhuna wa mursyiduna al-allamah al-muhaddith Syekh Abdullah al-Harari rahimahullah wa radhiya anhu. Baik, kita mulai. Yang ada di hadapan saya adalah cetakan pertama tahun 2015 ya. Cetakan pertama tahun 2015, An-Nibrasul Wahhaj fi Mu'jizati al-Isra'i wal Mi'raj. Cetakan Muassasatu Al-Kutub Ats-Tsaqafiyah. Muassasah Al-Kutub Ats-Tsaqafiyah, Libanon. Saya baca kata demi kata, saya maknai, kemudian saya jelaskan. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi amdadihi wa afadha 'alaina min barakatihi. Amin. Mu'jizatul Isra'i wal Mi'raj. I'lam, ketahuilah, annal Isra'a wal Mi'raj, bahwa Isra' dan Mi'raj mu'jizatun adalah sebuah mu'jizat min mu'jizati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sekian banyak mu'jizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kathirati, yang banyak. Wa minal ma'lumi, dan diantara yang kita ketahui bersama, annallaha, bahwa Allah manaha, memberikan anugerah, al-anbiya'a, kepada para nabi, mu'jizatin, mu'jizat bahiratin, yang terang benderang, yang sangat jelas, ta'yidan, sebagai bentuk dukungan atau ta'yidan, untuk menguatkan, lahum, mereka, menguatkan mereka, walima ja'u bihi min indillahi, dan terhadap apa yang mereka bawa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa raghma dhuhuri hadhil mu'jizati, meskipun kemunculan mu'jizat ini, wal ayati, dan tanda-tanda kenabian mereka ini, kasyamsi, seperti kemunculan matahari, fi rabi'atin nahari, di siang bolong,
faqad ankarahal jahiduna. Meskipun seperti itu, orang-orang yang kafir, orang-orang yang biasa mengingkari kenabian, mereka mengingkari mu'jizat-mu'jizat tersebut. Wa kafara biha al-murjifuna, dan tidak beriman dengan mu'jizat-mu'jizat itu, sehingga kemudian menyebabkan mereka tidak beriman kepada para nabi yang Allah anugerahkan mu'jizat-mu'jizat tersebut kepada mereka. Al-murjifuna, orang-orang yang menyebarkan fitnah, yaitu orang-orang kafir. Wala budda min ta'rifil mu'jizati. Kita harus mengetahui definisi dari mu'jizat. Mu'jizat itu pengertiannya apa? Sebelum kita membahas tentang Al-Isra wal Mi'raj. Qala ahlul ilmi, para ulama berkata, i'lam anna as-sabila ila ma'rifatin nabi hiyal mu'jizatu. Ketahuilah bahwa cara atau jalan untuk mengetahui kenabian seorang nabi itu adalah mu'jizat. Jadi dengan mu'jizat yang Allah anugerahkan kepada seseorang yang mengaku dirinya nabi, maka kita bisa memastikan bahwa orang yang mengaku dirinya nabi tersebut pasti adalah seorang nabi. Apa itu mu'jizat? Syekh Usamah As-Sayyid mengatakan, "Wahiya amrun khariqun lil 'adati." Mu'jizat adalah amrun, sebuah perkara, khariqun lil 'adati, yang merobek kebiasaan, yang di luar kebiasaan, yang luar biasa. Ya'ti ala wafqi da'wa man idda'u an-nubuwwata, yang terjadi sesuai dengan pengakuan orang-orang yang mengaku diri mereka sebagai nabi. Salimun minal mu'aradati bil mithli. Salimun, selamat, artinya salimun minal mu'aradati, tidak bisa ditandingi, bil mithli, dengan semisalnya. Jadi ada beberapa poin di dalam pengertian mu'jizat ini. Yang pertama adalah bahwa mu'jizat itu adalah amrun khariqun lil 'adah, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang di luar kebiasaan, sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang biasa. Ini adalah sesuatu yang di luar kebiasaan. Ya'ti ala wafqi man ya'ti ala wafqi da'wa man idda'u an-nubuwwata, terjadi sesuai dengan pengakuan orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Salimun, yang kedua itu. Kemudian yang ketiga adalah salimun minal mu'aradati bil mithli, tidak bisa ditandingi oleh semisalnya. Fama kana minal umuri ajiban, maka apabila ada sesuatu yang menakjubkan, sesuatu yang aneh, walaysa khariqan lil 'adati, tetapi tidak luar biasa, falaysa bi mu'jizatin, maka hal itu bukanlah sebuah mu'jizat. Seperti apa? Sulap misalkan ya. Sulap itu sesuatu yang aneh, tetapi itu bukan sesuatu yang spektakuler, bukan sesuatu yang luar biasa, karena banyak orang yang bisa sulap. Banyak orang yang bisa melakukan itu. Sulap itu bisa dipelajari, ya. Bisa dipraktekkan oleh siapapun yang mau belajar tentang sulap itu. Nah, jadi sesuatu itu jika menakjubkan, jika aneh tetapi tidak luar biasa, maka dia bukanlah mu'jizat. Wa kadzalika ma kana khariqan lakinnahu lam yaqtarin bi da'wan nubuwwati. Wa kadzalika, dan begitu juga tidak dikatakan sebagai mu'jizat, ma kana khariqan, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang istimewa, di luar kebiasaan, lam yaqtarin, yang tidak dibarengi, bi da'wan nubuwwati, dengan pengakuan kenabian. Ya, yang terjadi pada diri orang itu luar biasa tetapi tidak dibarengi atau tidak disertai dengan pengakuan bahwa dirinya adalah seorang nabi. Kal khawariqi, seperti hal-hal yang luar biasa, allati tadhharu, yang terjadi, yang muncul, ala aidil awliya'i, pada diri para wali, atba'il anbiya'i, yang merupakan para pengikut para nabi. Fa innahu laysa bi mu'jizatin, maka hal itu bukanlah mu'jizat, bal yusamma karamatan, tetapi disebut sebagai karamah, sesuatu yang luar biasa tetapi tidak dibarengi, tidak disertai dengan pengakuan kenabian dari orang yang terjadi sesuatu luar biasa pada dirinya. Nah, maka ini bukanlah mu'jizat. Seperti apa? Seperti yang terjadi pada diri para wali yang merupakan pengikut seorang nabi. Ya, orang-orang
yang taat kepada Allah, melaksanakan semua kewajiban, meninggalkan semua yang diharamkan, kemudian memperbanyak amalan-amalan sunnah, walaupun satu jenis amalan sunnah kemudian terjadi pada dirinya hal-hal yang luar biasa, sesuatu yang khariq lil 'adah, bisa berjalan di atas air, kemudian bisa terbang di udara misalkan ya, terjadi pada orang-orang yang seperti itu, tetapi tidak disertai dengan pengakuan bahwa diri mereka nabi, maka ini bukanlah mukjizat, tetapi ini adalah sebuah karamah jika hal itu terjadi pada para wali. Wa kadzalika laisa minal mu'jizati, begitu juga tidak termasuk mukjizat ma yustata'u mu'aradatuhu bil mithli, sesuatu yang bisa ditandingi dengan semisalnya, kasihri, seperti sihir. Fa innahu yu'aradu, maka sihir itu bisa ditandingi bisihrin, dengan sihir lain, mithlihi, yang serupa dengannya. Sihir bisa ditandingi dengan sihir. Sihir biasa para tukang sihir ya biasa bekerja sama dengan para syaitan, para jin yang kafir. Nah, tergantung lebih kuat jin yang mendukung tukang sihir yang mana yang akan menang. Wal mu'jizatu qismani, mu'jizat itu ada dua macam. Mu'jizat itu ada dua bentuk. Qismun, jenis yang pertama dari mu'jizat adalah yaqa'u ala yadil ladzi da'an nubuwwata, terjadi pada diri orang yang mengaku kenabian, orang yang mengaku dirinya sebagai nabi, ba'da qtirahin minan nasi, setelah permintaan dari manusia. Wa qismun, dan jenis mu'jizat yang kedua adalah yaqa'u min ghairi qtirahin, terjadi pada diri seorang nabi tanpa ada permintaan dari orang lain, tanpa ada permintaan dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Fal awwalu, jenis yang pertama yaitu mu'jizat yang terjadi tanpa ada permintaan dari manusia, adalah seperti nahwu naqati shalihin, seperti onta Nabi Saleh, allati kharajat minas sakhrati, yang keluar dari batu besar. Iqtaraha qaumuhu. Nah, ini jenis yang pertama ini adalah mukjizat ya yang terjadi setelah ada permintaan dari orang lain. Setelah ada permintaan dari kaum nabi yang bersangkutan, setelah ada permintaan dari manusia-manusia yang ada di sekitarnya. Itu contohnya adalah seperti apa? Onta Nabi Saleh yang keluar dari sebongkah batu yang besar, yang dimana batu itu tertutup rapat ya, nggak ada celahnya sama sekali. Iqtaraha qaumuhu alaihi dzalika biqaulihim, kaum Nabi Saleh meminta kepada Nabi Saleh untuk membuktikan bahwa dirinya adalah seorang nabi. Maka kemudian mereka mengatakan, in kunta nabiyyan, jika engkau adalah seorang nabi, mab'utsan ilaina, yang diutus kepada kami, linu'mina bika, supaya kami beriman kepadamu, fa akhrij lana, maka keluarkanlah kepada kami, keluarkanlah terhadap kami, min hadhihi sakhrati, dari batu yang besar ini, naqatan, seekor onta, wa fasilaha, dan anak onta. Fa akhraja lahum, maka kemudian Nabi Saleh mengeluarkan kepada mereka, naqatan, seekor onta, ma'aha fasiluha, bersama anaknya ya. Tidak hanya onta tetapi juga anak onta. Fandahasyu, maka kemudian mereka bingung dan terkejut. Kaget, bingung, terkejut, tidak bisa berkata apa-apa. Meskipun demikian, sebagian dari mereka tetap tidak mau beriman kepada Allah dan Nabi Saleh. Fa'amana ba'dun, maka berimanlah sebagian dari kaum Nabi Saleh, wa kafarul ba'dul akharu, dan kafir sebagian kaum Nabi Saleh yang lain. Wathani, dan mu'jizat jenis yang kedua adalah nahwu khurujil ma'i, seperti keluarnya air, min baini asabi'il mustafa, dari sela-sela jari jemari mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haitsu kana minhu ibtida'an indama 'atishal jayshu fil Hudaybiyah, wa hadha min dalail sidqin nabi. Haitsu kana minhu ibtida'an, hal itu terjadi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dan tanpa ada permintaan dari orang lain, tanpa diminta oleh para sahabatnya. Indama atisha, ketika merasa kehausan, al-jaishu, bala tentara di kalangan para sahabat, fil Hudaybiyati, pada atau fil Hudaybiyati, di Hudaybiyah, atau pada perang Hudaybiyah. Wa hadza min dalail sidqin nabi, dan ini adalah termasuk salah satu dari bukti kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu law kana kadziban, karena seorang nabi itu seandainya ia dusta fi qawlihi, dalam ucapannya, annallaha, bahwa Allah arsalahu, mengutusnya, lam ya'ti bihadzal amril ajib, maka dia tidak akan bisa mendatangkan perkara yang aneh dan menakjubkan, al-khariqi lil 'adati, yang luar biasa, yang di luar kebiasaan, alladzi lam yastati' ahadun, yang tidak bisa seorang pun minan nasi, dari manusia, an yu'aridahu, untuk menandinginya, bimithli ma ata bihi, dengan sesuatu yang serupa dengan hal itu. Fathabatat al-hujjatu alaihim, maka menjadi tetaplah al-hujjatu alaihim, bukti atas mereka, bukti kenabian seorang nabi itu atas mereka. Ini menjadi bukti yang menjadi tanda besar bahwa beliau adalah seorang nabi dan tidak bisa ditolak sebenarnya oleh kaumnya. Tetapi meskipun demikian, banyak di antara kaum, ya, nabi-nabi tertentu itu yang tidak mau beriman kepada nabi tersebut, meskipun mereka sudah melihat tanda yang luar biasa yang terjadi pada diri seorang nabi, yang merupakan mukjizat dari Allah kepada beliau dan tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Wala yas'uhum illa al-id'anu wat-tasdiqu, ya, sejatinya la yas'uhum illa al-id'anu, mereka tidak bisa berbuat apa-apa sebenarnya, illal idhanu, kecuali patuh, kecuali tunduk, wat tasdiqu, dan membenarkan. Li'annal aqla, karena akal itu yujibu, terbiasa kadang-kadang memaknai Jawa, ya, masih bercampur-campur, iku. Li'annal aqla, karena akal, ya, itu yujibu tasdiqa man ata bimithli hadzal amri, karena akal itu mewajibkan, ya, mengharuskan, meniscayakan, membenarkan orang yang datang dengan perkara semacam ini, ya, perkara-perkara semacam yang tadi disebutkan, yaitu mukjizat, alladzi la yustata'u mu'aradatuhu, yang tidak bisa ditandingi, min qibalil mu'aridina, dari orang-orang yang menentang kenabian mereka, kenabian para nabi tersebut, ya. Faman lam yud'in, maka barang siapa yang tidak mau tunduk, wa'anada, dan dia keras kepala, tidak mau beriman, yu'addu, maka dia digolongkan muhdiron, sebagai orang yang menyia-nyiakan, liqimatil burhanil aqli, terhadap nilai akal, ya, terhadap dalil aqli, ya, orang yang tidak mau tunduk kepada seorang nabi yang sudah membuktikan bahwa dirinya seorang nabi dengan mukjizat yang terjadi padanya. Baik mukjizat itu setelah ada permintaan, maupun mukjizat itu Allah anugerahkan sebelum ada permintaan dari orang lain, maka orang yang tidak mau tunduk kepada nabi tersebut, tidak mau beriman kepada nabi tersebut, maka itu artinya dia telah menyia-nyiakan nilai akal, ya. Dia tidak menggunakan akal sebagaimana mestinya, dia tidak menggunakan akal sehatnya, dia tidak menggunakan akal warasnya, ya. Dia sama saja dengan orang gila, ya. Dia tidak menggunakan akal sehatnya. Bukti sudah nyata di hadapan mereka bahwa orang-orang yang di hadapan mereka ini adalah mengaku diri mereka sebagai utusan Allah dan bisa membuktikan hal itu melalui mukjizat yang luar biasa yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Meskipun seperti itu, dia tidak mau menggunakan akal sehatnya. Kalau orang menggunakan akal warasnya, seseorang menghormati nilai, dalil akli, burhan akli,
maka dia pasti akan tunduk kepada nabi itu, pasti dia akan beriman kepada nabi tersebut. Alhamdulillah kita dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang berakal sehat, ya, berakal waras, sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang percaya, beriman, tunduk dan patuh kepada nabi yang Allah utus kepada kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallif rahimahullahu taala min al-mu'jizat allati hasalat, di antara mu'jizat-mu'jizat yang terjadi lil anbiya'i bagi para nabi qabla Muhammadin, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min amthilatil mu'jizati, di antara contoh-contoh mu'jizat allati hasalat yang terjadi liman qabla Muhammadin, bagi para nabi sebelum Nabi Muhammad, adalah adamu ta'thirin nari, tidak terpengaruh dengan api al-azimati yang berkobar-kobar, yang menyala-nyala, ala Ibrahim, pada diri Nabi Ibrahim alaihi salam, haitsu lam tuhriqhu, di mana api itu tidak bisa membakar badan mulia Nabiullah Ibrahim alaihi salam, wala thiyabahu, dan tidak bisa membakar pakaian Nabi Ibrahim. Wa minha, di antara mu'jizat yang Allah anugerahkan kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah inqilabu 'asa Musa thu'banan. Inqilabu 'asa Musa thu'banan. Tongkat Nabi Musa berubah menjadi seekor ular. Ya, berubahnya tongkat Nabi Musa alaihi salam menjadi seekor ular besar, haqiqiyan, yang nyata, betul-betul ular. Thumma 'auduha ila halatiha, kemudian kembali ke bentuk semula, yaitu menjadi tongkat kembali. Ba'da an i'tarafa alladhina ahdarahum fir'aunu limu'aradatihi bisidqihi. Ba'da an i'tarafa, setelah mengaku, alladzina ahdarahum fir'aunu limu'aradatihi, tukang-tukang sihir yang dihadirkan oleh Fir'aun untuk menandingi Nabi Musa, bisidqihi, mereka semuanya mengaku bisidqihi, dengan kebenaran kenabian Nabi Musa, wa adh'anu, dan mereka tunduk kepada Nabi Musa, fa amanu billahi, kemudian mereka beriman kepada Allah, wa kafaru bi fir'auna, dan mereka kafir kepada Fir'aun, wa'tarafu li Musa, dan mereka mengakui bagi Musa bi annahu shadiqun, bahwa ia jujur, bahwa ia benar, fi ma jaa'a bihi, dalam apa yang beliau bawa. Wa minha, di antara mu'jizat itu adalah ma dhahara, mu'jizat yang Allah anugerahkan kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma dhahara lil Masih, apa yang terjadi pada Nabi Isa al-Masih alaihi salam min ihya'il mauta, yang berupa menghidupkan orang-orang mati. Wa dzalika aidan la yustata'u, hal itu juga la yustata'u, tidak bisa la yustata'u mu'aradatuhu, tidak bisa ditandingi bil mithli, dengan semisalnya. Pada waktu itu medis begitu maju, sangat maju sekali, ilmu kedokteran sangat pesat perkembangannya. Tidak ada satupun di antara mereka yang bisa menandingi apa yang dilakukan oleh Nabi Isa alaihi salam, yang berubah apa? Menghidupkan kembali orang mati. Falam tastati', maka tidaklah bisa al-yahudu, orang-orang Yahudi, alladzina kanu mula'ina bitakdzibihi, yang senang dan gemar mendustakannya, wa harisina 'alal iftira'i 'alaihi, dan mereka berusaha keras untuk memfitnahnya, ya, al-iftira' 'alaihi, melancarkan fitnah-fitnah kepadanya, mendustakannya, ya, atau menyebarkan kedustaan kepada orang-orang bahwa Isa bukanlah seorang nabi. An yu'ariduhu, ya, mereka tidak bisa orang-orang Yahudi ketika itu yang gemar mendustakan Nabi Isa, yang seringkali mendustakan Nabi Isa, kemudian menyebarkan isu-isu tidak benar kepada orang-orang ketika itu bahwa Isa bukanlah seorang nabi. Mereka toh juga lam tastati'
al-yahudu alladzina kanu dan seterusnya tadi an yu'ariduhu, tidak bisa menandingi hal itu bil mithli, tidak bisa menandingi mukjizat Nabi Isa atau tidak bisa menandingi Nabi Isa bil mithli dengan hal yang serupa. Wa qad ata bi mu'jizatin ukhra, Nabi Isa telah datang dengan mukjizat yang lain. Wahia, mukjizat itu adalah ibrahul akmahi, ibraul akmahi, menyembuhkan orang yang terlahir dalam keadaan buta. Jadi bukan buta pada waktu sudah dewasa, lahir dalam keadaan sehat, dalam keadaan bisa melihat, kemudian buta pada waktu dewasa, bukan itu, ya. Bukan itu yang disembuhkan oleh Nabi Isa alaihi salam, tetapi lebih dari itu. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada beliau mukjizat yang berupa beliau bisa menyembuhkan penyakit buta yang dialami oleh seseorang yang terlahir dalam keadaan buta. Ini lebih luar biasa, ya, daripada menyembuhkan orang yang terlahir dalam keadaan sehat, kemudian dia terserang penyakit buta di kemudian hari, lalu disembuhkan kembali. Karena memang awalnya bisa melihat, kemudian buta, lalu disembuhkan kembali. Ini luar biasa. Tetapi lebih luar biasa lagi adalah menyembuhkan seseorang yang memang terlahir dalam keadaan buta. Ini mukjizat lain yang luar biasa yang Allah anugerahkan kepada Nabiullah Isa alaihi salam. Fadzalika dalilun ala sidqihi, hal itu adalah dalil ala sidqihi, bukti atas kebenarannya, fi kulli ma yukhbiru bihi, di dalam segala apa yang ia khabarkan, min wujubi ibadatil khaliqi, yang berupa kewajiban menyembah Allah sang pencipta wahdahu, semata dia, min ghairi isyrakin bihi, tanpa berbuat syirik kepadanya, wa wujubi mutaba'atihi, dan kewajiban mengikutinya, fil a'malil lati, pada perbuatan-perbuatan ya'muruhum biha, yang ia perintahkan kepada mereka. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala min mu'jizatihi sallallahu alaihi wasallam, halaman 11 yang punya kitab An-Nibrasul Wahhaj fi Mu'jizatil Isra'i wal Mi'raj, yang baru gabung, kita sekarang sedang mengkaji kitab, membaca dan menjelaskan kitab An-Nibrasul Wahhaj fi Mu'jizati al-Isra'i wal Mi'raj, karangan Syekh Usamah Muhammad As-Sayyid, salah seorang murid terkemuka dari Syekhuna Syekh Al-Allamah Al-Muhaddits Abdullah Al-Harari. Kita telah sampai pada halaman 11. Ini nanti akan kita baca terus, ya. Ini adalah pertemuan pertama, kita baca sampai khatam insyaallah, karena tidak lama lagi kita akan memasuki bulan Rajab. Min mu'jizatihi, di antara mu'jizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma Muhammadun, ini sekedar pendahuluan, ya. Pengarang kitab ini ingin memberikan muqaddimah kepada kita sebelum beliau berbicara tentang penjelasan yang dijelaskan oleh pengarang kitab ini, An-Nibrasul Wahhaj, lebih luas. Wa dzalika anna an-nabiyya amma Muhammadun, adapun Nabi Muhammad, fa min mu'jizatihi, maka di antara mukjizat beliau adalah haninul jid'i. Haninul jid'i, ya, rintihan atau tangisan batang kurma, ya, tangisan atau rintihan batang kurma. Wa dzalika anna an-nabiyya, hal itu bahwa nabi, ceritanya adalah anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yastanidu hina yakhtubu, beliau berpegang atau bersandar hina yakhtubu, ketika berkhutbah atau menyampaikan nasihat, wasiat, ceramah, ila jid'i nakhlin, pada sebuah batang kurma, fi masjidihi, di masjid beliau, qabla an yu'mala, sebelum dibuatkan lahu, bagi beliau, al-mimbaru, mimbar. Falamma umila lahul mimbaru, maka ketika dibuatkan lahu, bagi beliau, al-mimbaru, sebuah mimbar, su'ida, maka beliau naik alaihi, ke atas mimbar, fabada'a bil khutbati, maka beliau memulai menyampaikan khutbah, wa huwa qaimun, dalam keadaan beliau berdiri, alal mimbari, di atas mimbar. Fahannal jid'u, maka kemudian batang kurma yang tidak lagi dipakai Rasulullah bersandar ketika beliau menyampaikan khutbah itu kemudian merintih, menangis.
hatta sumi'a sehingga terdengar haninuhu rintihan dan tangisnya fil masjidi di masjid. Para sahabat kemudian mendengar suara rintihan itu, mereka melihat, mereka mencari-cari sumber dari tangisan dan rintihan itu, ternyata bersumber dari batang kurma yang digeletakkan begitu saja di salah satu sudut masjid ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan khutbah setelah beliau dibuatkan mimbar. Fanazzala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu Rasulullah turun dari atas mimbar, faltazamahu, kemudian Rasulullah merangkul, ya, kemudian Rasulullah memeluk batang kurma itu, fasakata, kemudian dia diam. Rupanya batang kurma ini rindu untuk dipegang, disentuh oleh tangan mulia baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika batang kurma yang benda mati saja rindu kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai makhluk hidup ini, yang bernyawa, yang punya ruh, mestinya kita lebih rindu. Yang punya akal, punya rasa, punya hati, mestinya kita lebih rindu dibandingkan dengan batang kurma itu yang tidak punya pikiran, tidak punya hati, tidak punya rasa, ya. Tetapi dia rindu, ya, sehingga terdengar suara rintihan, suara tangisan, menangis, merintih, ingin dipeluk, ingin didekap, ingin disentuh oleh tangan mulia baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa min mu'jizatihi, di antara mu'jizat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, intaqul ajma'i ay al-bahimati. Di antara mu'jizat Rasul adalah bisa membuat seekor binatang berbicara. Ya, bisa memahami apa yang dibicarakan dan dirasakan oleh seekor binatang. Rawal Imam Ahmadu wal Baihaqi bi isnadin sahihin. Al-Imam Ahmad, Al-Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dengan sanad yang sahih min hadits Ya'la ibni Murrah Ats-Tsaqafi, dari hadits Ya'la ibn Murrah Ats-Tsaqafi. Beliau meriwayatkan, bainama nasiru ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kami berjalan bersama Rasulullah, idmarra bina ba'irun yusna, tiba-tiba melintas seekor onta yusna yang membawa atau mengangkut air, ya, yang berat di atas punggungnya. Falamma ra'ahul ba'iru, ketika onta tersebut melihat baginda Rasulullah berjalan bersama para sahabatnya, onta itu kemudian jarjaro, ya, mengeluarkan suara dari tenggorokannya. Jarjaro, mengeluarkan suara dari tenggorokannya. Fawadda'a jiranahu, maka kemudian onta itu meletakkan bagian depan dari lehernya, seakan-akan sedang mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat Rasulullah, karena dia dibebani untuk mengangkut air yang sangat berat oleh pemiliknya. Faja'ahu faqala, lalu Rasulullah mendatangi fawaqafa alaihi nabiyyu, maka kemudian Nabi berhenti, ya. Lalu Nabi berhenti di dekat onta itu, faqala, lalu beliau bersabda, beliau bertanya, aina sahibu hadzal ba'ir, di mana pemilik unta ini? Faja'ahu, lalu pemilik unta mendatangi Nabi. Faqala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada pemilik unta, bi'nihi, juallah unta ini kepadaku. Faqala, lalu pemilik unta mengatakan, nahabuhu laka ya Rasulullah, kami tidak menjualnya ya Rasulullah, tapi kami akan menghibahkan onta ini kepada engkau. Wa innahu li ahli baitin, onta ini adalah milik keluarga. Ma lahum min ma'isyatin ghairuh, mereka tidak punya sumber penghidupan, sumber penghasilan kecuali darinya. Artinya pemilik onta ini
mengeluh juga kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, sebenarnya kami ingin menghibahkan onta ini kepadamu, tetapi kami sebagai para pemilik onta ini, kami tidak punya sumber penghasilan kecuali dari onta ini. Ya, lalu tidak jadi diambil oleh Rasulullah, tetapi Rasulullah kemudian memberikan nasihat kepada pemilik onta itu. Amma ma dzakarta min amrihi, adapun apa yang engkau ceritakan mengenai onta itu, fa innahu syaka kathratal amali, maka sesungguhnya onta itu mengeluh karena terlalu banyak pekerjaan yang dia lakukan, wa qillatal alafi, dan dia mengeluh karena sedikitnya makanan yang diberikan kepadanya, fa ahsinu ilaihi, maka berbuat baiklah kalian wahai para pemilik unta, wahai keluarga-keluarga para pemilik unta ini, kepada unta ini, maka berbuat baiklah kalian kepada unta ini. Wa akhraja Ibnu Syahin meriwayatkan fi Dalailun Nubuwati, di dalam kitab Dalailun Nubuwah, an Abdullah bin Ja'far, dari Abdullah bin Ja'far qala, Abdullah bin Ja'far seorang sahabat Nabi, qala, ya ini masih kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ardafani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah memboncengku, ya artinya meletakkan aku di belakangnya, dzata yaumin, mungkin mengendarai onta atau mengendarai hewan tunggangan yang lain, tidak dijelaskan di sini, tetapi yang jelas beliau menaiki seekor binatang, ya, atau hewan tunggangan. Kemudian Abdullah bin Ja'far ini ada naik di atas hewan tunggangan itu di belakang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dzata yaumin, pada suatu hari, khalfahu, di belakang Rasulullah, fadakhala ha'ita rajulin, lalu Rasulullah memasuki sebuah kebun seorang laki-laki minal ansari, dari kabilah Ansar. Fa idza jamalun, tiba-tiba ada seekor unta. Falamma ra'an nabiyya, ketika unta itu melihat baginda Nabi, hannah, dia merintih. Fadharafat ainahu, lalu kedua mata unta itu meneteskan air mata. Fa'atahu nabiyyu, lalu Rasulullah mendatanginya, famasaha dhifratihi, az-zifrat itu adalah jamak dari dhifra, ya, jadi artinya adalah al-'azm asy-syakhis khalfal udhun, ya. Kemudian Rasulullah mengusap tulang menonjol yang ada di belakang telinga onta itu, diusap, ya, dielus-elus oleh Rasulullah. Fasakana, kemudian dia tidak merintih lagi, lalu dia berhenti dari rintihannya, dia diam onta itu. Tsumma qala, lalu Rasulullah bersabda, man rabbu hadzal jamal, siapa pemilik onta ini? Faja'a fatan minal ansari, lalu datanglah seorang pemuda dari suku Ansar, dari kabilah Ansar. Faqala, lalu pemuda yang merupakan pemilik onta itu berkata, hadzali, ini adalah milikku wahai Rasulullah. Faqala, lalu Rasulullah bersabda, ala tattaqillaha, tidakkah engkau bertakwa dan takut kepada Allah, fi hadhil bahimati, ya, pada hewan ini, allati mallakakallahu iyyaha, yang Allah permilikkan onta ini kepadamu. Fa innahu syaka, karena dia mengeluh, ilayya, kepadaku, annaka, bahwa engkau, tuji'uhu, menjadikan dia kelaparan, wa tudaibuhu, dan menjadikan ia kelelahan. Wa huwa haditsun sahihun, hadits ini adalah hadis yang sahih, kama qala, sebagaimana di komentari oleh al-muhadditsul lughawiyyu Murtada az-Zabidiyyu di dalam kitab fi syarhi ihya'i ulumiddin, yang berjudul apa? Ithafus Sadatil Muttaqin. Kajian kitab An-Nibrasul Wahaj pada pertemuan pertama ini kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan hari Kamis depan di waktu yang sama, kurang lebih jam 9 atau jam 9:30. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari semakin
mengokohkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan keimanan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan semakin menanamkan rasa rindu dan cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semuanya. Barakallahu fiikum. Nuhallil wa nusalli 'alan nabi. La ilaha illallah. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.